Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Revilana Ampun. Saya adalah salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Nah, di sini saya mau mengajak saudara semuanya untuk mempelajari alam dan menjaga lingkungan dengan tindakan kita. Seperti yang kita lihat, sekarang banyak sekali kejadian atau bencana alam yang terjadi. Sebenarnya, itu semua terjadi karena kesepelean kita dalam menghadapi hal-hal kecil. Contohnya, seperti tanah longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor seringkali terjadi karena ulah tangan-tangan manusia yang jahil yang suka menebang pepohonan di lereng, di tebing, di gunung, ataupun di bukit. Yang sebenarnya itu berfungsi untuk menyerap air agar mencegah erosi tanah. Jika sebuah area, terutama area lereng dan tebing tidak memiliki cukup pepohonan, ini akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Kita sebagai manusia memang tidak bisa menghentikan terjadinya bencana secara 100%. Namun setidaknya dengan melakukan upaya preventif sejak dini akan mengurangi risiko dan dampak yang akan ditimbulkan. Jadi yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor yaitu yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Ketika kita akan membuat kolam atau sawah di atas lereng, sangat diupayakan untuk tidak membuatnya karena akan semakin meningkatnya peluang terjadinya longsor. Keadaan gawat akan terjadi jika semua air sawah atau kolam tiba-tiba menghilang karena habis terserap ke dalam tanah. Hal itulah yang sering terjadi sesaat sebelum terjadinya bencana alam. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Untuk masalah pembuatan rumah, carilah lokasi yang masih terbilang aman ketika hendak membangun sebuah rumah. Usahakan lokasi bangunan sejauh mungkin dari kaki tebing. Yang keempat, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor. Jika saat proses terjadinya hujan pada musim hujan, di mana aliran sungai sangat deras dan volumenya besar, maka dengan mudah terjadinya erosi. Yang kelima, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait tanah longsor dan bahaya yang mengikutinya. Seringkali penyebab rusaknya kawasan hutan sekitar lereng karena dilakukan penebangan pohon oleh masyarakat sekitar yang memang belum memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai dampak negatif yang akan terjadi. Dengan memberikan penyuluhan akan membuka wawasan dan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya bencana. Yang terakhir, harus ada intervensi dari pemerintah. Upaya penyuluhan kepada masyarakat sekitar akan semakin tepat sasaran ketika dibuat peraturan tegas terkait pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, harus ada upaya campur tangan dari pemerintah atau pihak berwenang untuk membuat aturan dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran. Dengan demikian akan menetapkan risiko terjadinya kerusakan hutan di area lereng. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dari penjelasan yang singkat ini dapat menyadarkan kita pentingnya menjaga lingkungan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.